Assalamualaikum, tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam, terdengar. Siap. Nah, insya Allah, bentar lagi kita mulai. Alhamdulillah, Ustaz Afri juga sampun rawuh. Alhamdulillah sudah, Mas sudah. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam kepada Ustadz Afri, juga kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada pertemuan sesi pertama dalam sesi pelatihan desain, graphic design plus starter pack pada Ramadan 1442 Hijriah tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb pemelihara seluruh sekalian alam yang telah memberikan kita daya upaya, yang telah memberikan kita kekuatan, sehat, kekuatan, kesempatan, dan bahkan yang juga salah satu nikmat yang tidak boleh dilupakan adalah kenikmatan kuota, sehingga kita bisa berkumpul dan bersua pada malam hari ini untuk insya Allah mencari sesuatu hal yang baik, menggali sesuatu hal yang bermanfaat untuk nantinya dimanfaatkan kembali. Salam kesejahteraan, semoga terlimpahkan kepada pemandu kita semuanya, inspirator kita semuanya, yang telah memberikan benih-benih kebaikan pada kita, sehingga kita dapat mengikuti beliau, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang semoga kita dengan apapun itu peran kita, dan insya Allah pada malam hari ini, dengan kita belajar desain, semoga itu kelak menjadi satu hal yang menyenangkan beliau alaihi salatu wassalam, dan kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Baik, tanpa perlu berpanjang lebar, insya Allah kita akan mulai terlebih dahulu pertemuan pada malam hari ini, sekaligus kita memulai sesi pelatihan desain selama 3 hari ke depan, insya Allah, hari ini, besok, dan lusa. Dengan kita berdoa, semoga apa yang akan kita laksanakan menjadi suatu hal yang baik, apa yang akan kita pelajari menjadi suatu hal yang bermanfaat, dan terutama kita semua yang saat ini sedang menyemarakkan dan merayakan bulan Ramadan, di akhir ujung Ramadan ini, semoga waktu yang kita luangkan untuk belajar desain ini, termasuk pada malam hari ini dan esok pagi dan lusa, dihitung sebagai sebuah amal baik, menghadiri majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang sevisi,
dan memiliki satu ide dan kebaikan yang sama dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan di sini juga bisa bermanfaat untuk keperluan apapun itu, baik bahkan untuk keperluan pribadi dalam mencari wasilah rezeki ataupun dalam kebutuhan-kebutuhan lain menyeru pada kebaikan. Yang insya Allah menjadi salah satu topik utama dalam pelatihan desain kali ini. Atas semua harapan-harapan tersebut, dan silakan teman-teman meniatkan, memunculkan niat, memunculkan harapan, memunculkan doa, apa yang ingin teman-teman semua harapkan melalui mengikuti pelatihan ini. Sebelum akhirnya kita menutup doa tersebut dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Untuk malam ini insyaallah akan ada dua sesi, satu sesi kecil aja sebagai pendahuluan, insyaallah kurang 2 menit saja untuk sekilas menjelaskan pertemuan ini nanti kita akan ngapain dan mungkin beberapa hal yang bisa kita cermati dalam 3 hari ke depan. Sebelum nanti kita langsung kepada materi yang pertama bersama Ustadz Afri yang sama rawuh. Bismillah, ada beberapa catatan yang mungkin nantinya kita perlu sama-sama sepakati. Yang pertama tentu terkait dengan agar nyaman pada sesi Zoom, mohon kepada teman-teman ketika sesi penjelasan materi oleh pemateri, mohon untuk audio dimatikan sementara. Nanti pada sesi tanya jawab, monggo dipersilakan untuk menghidupkan audio ketika memang hendak bertanya. Dan yang kedua, harusnya ini yang pertama sih, saya mohon izin untuk memanggil semua hadirin sebagai teman-teman. Meskipun kami sedikit mengetahui mungkin ada yang seharusnya kami lebih layak menyebutnya sebagai bapak atau ibu, atau mas atau mbak, tapi mungkin untuk memudahkan dan sebagai pengakraban dalam forum ini, mohon izin kami dalam 3 sesi ini dan ke depan akan memanggil sebagai teman-teman. Lalu ada grup WhatsApp, insya Allah teman-teman semuanya telah bergabung dalam grup WhatsApp. Monggo nanti selama 3 sesi ini, grup WhatsApp adalah salah satu cara untuk kita mengkomunikasikan link-link kita untuk sesi pelatihan, dan juga dipersilakan untuk bertanya melalui grup WhatsApp. Kita juga bisa berdiskusi di sana insya Allah. Dan yang berikutnya, teman-teman diharapkan menyiapkan apa yang telah kami siapkan di link tree yang telah disediakan, yakni kit-kit untuk pelatihan, baik itu softwarenya nantinya ke depan, kemudian file-file simulasinya, ataupun nanti setelah setiap sesi materi selesai akan kami unggah materi dan slide-nya, insya Allah. Lalu berikutnya, nanti ke depan untuk mereview dan untuk memastikan bahwa teman-teman telah memahami apa yang telah diajarkan atau yang telah dibagikan, maka ada beberapa penugasan yang kami harapkan bukan tidak diterima sebagai sebuah beban ya, tapi sebagai suatu hal yang dinikmati. Silakan teman-teman nanti nikmati sebagai salah satu proses kita belajar bersama, dan insya Allah silakan nanti dikirimkan, nanti akan diinfokan melalui grup. Kemudian di situ kita akan mengulas bersama-sama hal-hal yang perlu kita ulas. Berikutnya, nanti insya Allah ada presensi. Kemudian untuk setiap sesi, teman-teman yang bertanya bisa melalui chat untuk menyampaikan pertanyaan secara teks, ataupun booking dulu dengan raise hand bila ingin mengungkapkan per oral. Lalu yang tidak kalah penting, teman-teman sangat dianjurkan untuk mencatat, karena kita mengikat ilmu dengan mencatatnya, dan sangat dianjurkan lagi untuk bila berkenan membagikan apa yang mungkin teman-teman dapatkan dari hikmah pertemuan kali ini besok ataupun lusa. Dan sedikit ternyata nggak 2 menit, ngapunten Ustaz, mungkin sebentar untuk menyampaikan resume sedikit materi apa yang nantinya kita akan sama-sama pelajari. Teman-teman sebetulnya sudah bisa mengakses di link tree-nya. Jadi insya Allah pada 4 sesi ini, pada pelatihan ini, kita akan mendapatkan 4 sesi. Sesi pertama, motivasi belajar desain grafis bersama Ustadz Afri. Kita insya Allah akan belajar apa sih manfaat dan apa sih tujuan belajar desain grafis. Dan bagaimana sih, apakah sih etika dan adab
dalam menggunakan media kreatif untuk kebaikan. Inilah alasan kami mengapa dalam judul ini kami sertakan tanda plus, graphic design plus. Karena disinilah value tambahan, nilai-nilai kebaikan dapat kita masukkan melalui graphic design. Pada sesi yang kedua, insya Allah bersama Ainun Jariyah, kita akan belajar tentang dasar-dasar desain, yakni pendahuluan dan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip dasar tentang desain grafis. Kita akan berkenalan dengan desain grafis, definisinya, dan istilah-istilahnya. Mungkin kalau di istilah belajar keagamaan mustalahul atau sejenis itu ya. Kemudian untuk berikutnya adalah komponen-komponen dan prinsip-prinsip desain grafis secara umum. Kemudian nanti kita akan belajar cara memilih font dan warna yang sesuai dengan untuk pesan visual yang kita inginkan. Bahwa ternyata font dan warna punya pesannya masing-masing. Kemudian kita akan belajar membuat identitas brand atau SOP design. Kemudian kita akan mengetahui dan mengoleksi resources dari internet yang baik dan bagus untuk menyusun SOP design. Dan yang kelima, tips atau langkah dalam belajar desain grafis yang insya Allah akan diterapkan pada sesi pelatihan ini. Sesi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada sesi yang ketiga, bersama Ovi, kita akan belajar mengenal Inkscape dan fitur-fitur dasarnya. Mengenal Inkscape, aplikasi gratis untuk semua. Kenapa sih kita perlu pakai Inkscape? Atau kenapa kita untuk belajar pakai Inkscape? Dan hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan itu. Kemudian, fitur-fitur dasar, skill dan tools dasar Inkscape yang kita perlukan sebagai mengawali kita untuk belajar Inkscape. Lalu kemudian yang ketiga, ini kita akan membuat poster untuk berbagai kebutuhan dengan Inkscape. Dan pada sesi yang terakhir, insya Allah bersama Husada, kita akan belajar tentang dan berdiskusi bersama tentang fitur lanjutan dan kreatif dengan Inkscape. Kita akan belajar tentang skill dan beberapa tools Inkscape lanjutan untuk menunjang kreativitas kita. Kita akan belajar juga tentang bagaimana menjadi kreatif, insya Allah, dan termasuk menjadi aman dalam berkreasi. Kita akan sedikit belajar tentang lisensi, legalitas, dan sebagainya. Dan insya Allah pada sesi ini nanti teman-teman akan mendapatkan slide materinya dan rekaman, akan mendapatkan kit pelatihan di Linktree, dan akan mendapatkan ulasan dan kita bisa berdiskusi bersama di grup. Insya Allah demikian introduksi dari pelatihan ini. Semoga akan menjadi manfaat. Untuk berikutnya kami mengundang Ustadz Afri untuk memberikan materi pada sesi yang pertama ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat walafiat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Jenengan Ustadz sehat? Alhamdulillah. Ini di Banyuwangi Ustadz? Iya Ustadz, laras di Banyuwangi. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, monggo insya Allah bisa dimulai. Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla rabbi yasir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Memulai forum belajar kita pada malam hari ini, forum sharing kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu dan anugerahkan kepada kami pemahaman. Baik, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di malam ke-26 Ramadan ini, di penghujung Ramadan, teman-teman Husada, Ovi, dan Ainun menginisiasi mengadakan satu kegiatan yang tepat sekali begitu ya, kontekstual sekali. Kalau dalam bahasa balaghah itu disebut sangat sesuai dengan muqtadul hal begitu ya, sesuai dengan konteks keadaan saat ini, yakni belajar tentang dakwah melalui desain grafis. Semoga sharing kita pada malam hari ini bisa menambah sedikit begitu ya, tentu sangat sedikit, motivasi bagi teman-teman sekalian yang ingin belajar desain grafis begitu ya. Di awal penting untuk kita
sampaikan, ayo kita sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita menghadirkan dan menata niat baik kita di dalam hati kita masing-masing sebanyak-banyaknya. Sebab kata Rasulullah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kita niatkan malam hari ini kita silaturahim, kita niat mengisi waktu dengan hal positif, kita niatkan menghidupkan malam Ramadan dengan kebaikan, kita niatkan belajar dengan hal manfaat, kita niatkan menjauhi mengisi waktu kita dan menjauhi dari hal-hal yang munkarat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan forum kita malam hari ini sebagai bentuk syukur kita atas nikmat kesehatan, nikmat indrawi, nikmat akal yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga sejumlah atau sesuai dengan banyaknya niat baik itu Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang tercurah kepada kita. Baik teman-teman sekalian, malam hari ini tidak banyak materi yang ingin saya sampaikan karena lebih pada sharing dan memotivasi kita semua begitu ya, untuk ngeh dengan zaman, untuk ngeh dengan kondisi kita saat ini, untuk ngeh dengan sesuatu yang memang sedang kita hadapi bersama begitu ya. Jadi berbicara tentang dakwah, maka bukan hanya tentang begitu ya, mempersiapkan dai-dai yang siap berceramah di atas mimbar begitu ya. Berbicara tentang dakwah tidak hanya berbicara tentang mempersiapkan dai yang masuk ke pedalaman hutan. Berbicara tentang dakwah tidak hanya membahas tentang mempersiapkan dai yang menyeberangi samudra dan lautan begitu ya. Tetapi konteks saat ini kita hidup di zaman yang serba digital begitu ya. Kita hidup di zaman yang serba digital yang semua informasi bisa kita akses dalam genggaman kita. Nah, kita dituntut begitu ya untuk bisa mengisi ruang-ruang tersebut dengan upaya yang bisa kita lakukan berupa nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh agama kita. Baik, ini adalah materi pembuka. Bermula dari ayat ini, ya bermula dari ayat ini. Saya ingin cerita terlebih dahulu sebentar. Pada satu kesempatan di suatu pagi saya diminta untuk membersamai seorang guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Nah, suatu pagi saya mendapat tugas untuk membersamai seorang guru besar Fakultas Dakwah kalau tidak salah ya, dari UIN Sunan Ampel. Nah, beliau seorang dai yang sangat terkenal, sudah level internasional begitu, karena memang jangkauan dakwah beliau sudah di beberapa benua, khususnya di Amerika, Eropa, dan Afrika begitu. Nah, dalam perjalanan beliau banyak bercerita kepada kami yang saat itu ada di mobil membersamai beliau, dan sampai pada satu titik pembicaraan beliau mengatakan kepada kami yang ada di mobil, saat itu posisinya saya pas di belakang beliau begitu. Jadi sambil ngomong nyamping begini saya pas di belakang beliau. Beliau mengatakan, belajar kamu bahasa Inggris, kata beliau. Belajar kamu bahasa Inggris gitu. Saya belum ngeh gitu ya, kenapa kok tiba-tiba beliau menginstruksikan begitu ya, mengarahkan kepada kami untuk belajar bahasa Inggris begitu. Belajar kamu bahasa Inggris, kata beliau. Terus kemudian beliau melanjutkan, kenapa saya bilang kamu harus belajar bahasa Inggris? Sebab Allah itu berfirman di dalam Al-Qur'an, ini yang terjemahnya saya tampilkan di slide di depan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan. Jadi pakai fi'il mudhari' akan meninggikan dan senantiasa akan terus meninggikan. Begitu ya. Bukan rafa'a tetapi yarfa'i, begitu ya. Allah mengangkat, Allah meninggikan, itu pakai fi'il mudhari' fil hal wal mustaqbal, saat ini dan akan datang dan senantiasa terus begitu. Seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, begitu ya, sedang dan akan terus begitu. Sama yarfa'illah itu fi'il mudhari' yang menunjukkan makna Allah akan meninggikan senantiasa dan terus akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Gitu ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, beliau baca ayat ini, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kemudian saya mulai nyambung begitu ya dengan maksud beliau, dengan statement pertama beliau, kamu belajar bahasa Inggris begitu.
beliau mengisyarahkan begitu ya, ingin memberikan isyarat kepada saya dan kepada kami yang ada di mobil begitu, bahwa belajar apa saja. Belajarlah apa saja. Begitu seakan-akan ingin beliau katakan. Belajarlah apa saja termasuk bahasa Inggris. Karena dengan kamu belajar Allah akan mengangkat derajat kamu. Nah, isyarat yang beliau ingin sampaikan dengan bahasa Inggris yang saya kuasai begitu ya, di antaranya gitu yang saya tangkap, dengan bahasa Inggris yang saya kuasai ini, yang saya bisa ini, dengan itu menjadi wasilah saya bisa berdakwah ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika dan wilayah-wilayah negara-negara lain. Begitu. Jadi beliau kemudian mengatakan belajar apa saja. Sebab Allah mengatakan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Jadi belajar apa saja Allah akan angkat derajat kalian. Kata beliau begitu. Nah, kita bisa memahami sekarang bahwa memang pembahasan mengenai derajat ini itu ada dalam kajian tafsir lah ya, tentang makna derajat. Ada yang menyatakan, ulama tafsir mengatakan derajat di surga, ada yang menyatakan mendapat keridhaan Allah dan banyak lain sebagainya. Tetapi yang ingin kita tekankan adalah apa yang beliau sampaikan, belajarlah kamu dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka engkau niatkan belajarmu itu untuk menebarkan kebaikan. Belajarlah kamu tentang satu ilmu yang dengan ilmu itu menjadi wasilah, menjadi media kamu untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam agama kamu. Nah, yang seperti yang dilakukan oleh beliau. Beliau seorang guru besar ilmu fakultas dakwah begitu ya. Kemudian dengan skill kemampuan bahasa Inggris beliau itu cukup baik sehingga beliau dakwahnya sering diundang ke Amerika, menjadi imam tarawih di Amerika, berdakwah ke Inggris dan lain sebagainya. Ini kita maksud Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari golongan orang beriman. Tapi tetap syaratnya adalah Allah angkat derajatnya adalah orang beriman. Jadi syarat pertama tetap adalah beriman. Itu ya yang Allah angkat derajat. Ada orang pintar tetapi tidak beriman, di sisi Allah tidak diangkat derajat. Tetapi di dunia sebagai simbolik orang berilmu, Allah angkat derajatnya. Begitu. Tetapi kalau ngomong di sisi Allah itu ngomong tentang esensi yang sangat penting dulu, yaitu bab iman. Nah, maknanya adalah orang yang beriman lagi berilmu itu diunggulkan derajatnya oleh Allah di atas orang yang sekedar beriman tanpa berilmu. Dalam tafsir yang saya dapati juga di dalam tafsir saya dapati bahwa penyebutan orang berilmu selepas orang beriman itu sekaligus menunjukkan ketinggian derajat orang yang berilmu atau yang menguasai satu bidang ilmu begitu di atas rata-rata orang beriman yang tidak berilmu, sehingga begitu ya secara spesifik dan secara khusus Allah menyebutnya dalam kalimat yang tersendiri begitu, dalam penyebutan yang tersendiri. Padahal bisa saja Allah menyebutkan orang yang beriman Allah angkat derajat. Di situ include orang yang berilmu ataupun tidak berilmu, tetapi Allah mengkhususkan penyebutan orang yang berilmu selepas orang yang beriman. Itu artinya ada keistimewaan di atas rata-rata orang yang sekedar beriman tapi tidak berilmu. Kita kembali kepada apa yang tadi dipesankan oleh seorang guru besar tadi, bahwa belajarlah, pelajari semua ilmu semampu yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita mencoba mempelajari sirah-sirah atau biografi para ulama-ulama masa lalu, kita bisa dapati mereka itu ulama-ulama yang sangat multidisiplin ilmu, begitu ya. Sangat multidisiplin ilmu begitu. Imam Ghazali misalnya beliau menguasai banyak fan ilmu. Al-Farabi misalnya menguasai banyak fan ilmu. Ibnu Rushd menguasai banyak disiplin ilmu dan ulama-ulama lain kebanyakan juga demikian begitu. Nah, dengan penguasaan inilah kemudian seorang ulama itu bisa, seorang cendekiawan, seorang intelektual itu bisa lebih luas jangkauannya di dalam menyampaikan satu nilai kebaikan. Begitu. Contoh begitu ya. Husada ini kuliahnya di Fakultas Kedokteran, begitu. Dia fan kedokteran, begitu. Fannya kedokteran. Dia juga menggeluti bidang bahasa, begitu ya, menggeluti bidang beberapa bahasa dan mempelajari kitab-kitab Al-Qur'an, Bible, terus kemudian kitab-kitabnya bahasa-bahasanya orang Yahudi dan lain sebagainya. Selain itu, Husada juga menguasai desain. Nah, ruang lingkup dakwah yang bisa dilakukan Husada tentu jauh lebih luas, begitu ya. Sekalipun mungkin Husada tidak berdakwah melalui mimbar, begitu, tetapi apa yang menjadi karya Husada itu
bisa jadi melebihi dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang khatib atau seorang dai yang berdiri di atas mimbar, begitu. Sehingga tadi semakin banyak ilmu, semakin banyak multidisipliner ilmu yang dimiliki oleh seorang, semakin meluaskan ruang gerak kebaikan yang dia bisa share, begitu ya. Tetapi tetap motivasi kita adalah didasari pada alladzina amanu, yarfa'illahu alladzina amanu. Nah, tetap landasan pertama adalah ilmu itu harus didasari pada aspek keimanan, bukan hal-hal yang lain, bukan hal-hal remeh, begitu ya, bukan hal-hal yang sifatnya receh, begitu. Tetapi basic dasarnya saya belajar ini dilandasi keimanan. Kalaulah kemudian meniatkan belajar itu misalnya untuk untuk sebagai wasilah mencari rezeki, ia niatkan tetap karena Allah. Karena ini upaya ikhtiar saya mencari rezeki yang halal misalnya. Yang penting basicnya adalah basic keimanan. Bukan hal-hal yang sifatnya semu, misalnya meraih popularitas semata gitu ya. Kemudian biar dikenal orang. Nah, itu yang saya maksud dengan hal-hal yang sifatnya semu, yang biasanya seperti itu habaan mansura, seperti debu yang kita tiup tuh, puff gitu ya, hilang gitu saja. Baik, ini pertama sebagai pengantar mengapa kita perlu belajar. Nah, ini kan teman-teman mau belajar desain. Jadi saya sambungin bahwa beliau isyarahnya minta kepada kami bukan kamu belajar fikih gitu. Kamu belajar akidah begitu. Kamu belajar tasawuf, kamu belajar bahasa Inggris. Itu kalimat beliau. Nah, dalam kesempatan yang lain saya pernah mendapat sebuah ilmu begitu ya, sebuah ilmu dari seorang ulama. Beliau mengatakan di dalam agama kita basis ilmu itu terbagi menjadi dua. Ya, basis ilmu berdasarkan orientasinya itu terbagi menjadi dua, yang disebut dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Saya ulangi, basis ilmu itu ada dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, beliau menegaskan penentuan suatu ilmu disebut sebagai ilmu dunia dan ilmu akhirat bukan berdasarkan subjek pembahasannya, begitu ya, bukan berdasarkan konten yang kita pelajari, begitu. Tetapi berdasar yang menjadikan satu ilmu itu disebut ilmu dunia atau ilmu akhirat adalah berdasar motivasi dan orientasi kita mempelajarinya. Ketika satu disiplin ilmu kita pelajari itu karena Allah, karena ingin menyebarkan kemanfaatan, karena ingin menghadirkan kemanfaatan bagi umat Nabi Muhammad, bagi sebanyak-banyaknya manusia, ingin mendapat ridho Allah, ilmu apapun yang dipelajari, maka ia disebut sebagai ilmu akhirat. Begitu ya, ilmu akhirat. Karena orientasinya akhirat, mendapat ridha Allah. Nah, kemudian yang kedua, ilmu apapun, ketika kemudian orientasinya adalah dunia, maka ia disebut sebagai ilmu dunia, sekalipun secara kasat mata kita melihatnya ia memangku kitab yang berjilid-jilid. Ia duduk di hadapan seorang ulama, misalnya dia pelajari istilah-istilah fikih, istilah-istilah hadis, tetapi dia niatkan itu untuk mencari popularitas, mencari materi, mencari dunia dan lain sebagainya, maka ia disebut sebagai ilmu dunia. Husada mempelajari ilmu kedokteran, tetapi niat husada adalah ingin memberikan kemanfaatan, membantu dan menolong orang, begitu ya, menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Motivasinya adalah motivasi akhirat, maka itu disebut sebagai ilmu akhirat, begitu ya. Jadi kita itulah orang mukmin, gitu ya, diajari sejak awal, tidak kemudian menghukumi hanya sebatas gitu ya, dari casing, meskipun ada konsep fikih yang disebut dengan nahnu nahkumu bidzawahir, tetapi ini lebih pada aspek diri kita kembali. Nah, ini untuk sebagai bahan pertimbangan kita, saya belajar ini niatnya apa ya? Ini secara umum, termasuk ngaji agama dan lain sebagainya. Ketika ngaji agama niatnya tidak tepat, bisa jadi ilmu dunia, begitu. Apalagi sudah mempelajari ilmu yang basicnya bukan ilmu syar'i dan niatnya adalah dunia, ya jelas semakin tidak ukhrawi nilainya. Begitu ya. Jadi yang ingin kita tegaskan adalah pentingnya menata orientasi dan motivasi ketika kita belajar. Nah, ketika teman-teman belajar desain dan niatnya adalah tadi untuk satu kebaikan karena Allah, berusaha berupaya untuk bagaimana kebaikan itu bisa tershare sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, maka itu juga belajar ini adalah bagian dari mempersiapkan akhirat, tambahan amal kebaikan, begitu ya. Baik, ini di awal ya. Next. Nah, ini kaidah fikih yang perlu kita ketahui bersama dan ini sifatnya umum, begitu ya.
Dikatakan di dalam kaidah fikih lil wasaili hukmul maqasidi. Lil wasaili hukmul maqasid. Jadi kalau ditanya desain grafis itu hukumnya apa ya? Begitu ya. Desain grafis itu hukumnya apa ya? Kemudian bermedia sosial itu hukumnya apa ya? Menyebarluaskan kebaikan melalui Facebook, Instagram, yang gitu-gitu itu hukumnya apa ya? Nah, kita sebut itu apa namanya? Itu namanya media. Nah, di dalam kaidah fikih sudah dinyatakan lil wasaili hukmul maqasidi. Bagi media atau perantara berlaku hukum tujuan atau penggunaan. Misal, Husada mau buat akun Instagram, begitu ya. Terus tanya, apa ya hukumnya Instagram? Kalau hukum al-aslu fil asya ibaha, hukum asal segala sesuatu itu boleh. Yang kemudian dihukumi adalah perbuatannya. Begitu ya. Yang kemudian dihukumi adalah perbuatannya. Nah, kemudian Husada kemudian ditanya sama temannya, lah Husada kamu lihat buat apa? Buat akun Instagram itu buat apa? Gitu misalnya ya. Oh, niat saya ya buat share desain saya senang buat quote, nge-share quote, saya senang buat komik Islami begitu ya dan lain sebagainya. Saya mau buat itu biar Instagram ini terisi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Maka berinstagramnya Husada dihukumi dengan tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya mulia, tujuannya baik, maka boleh dan sah, bahkan bisa dinilai sebagai satu ketaatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kemudian Instagram digunakan disalahgunakan untuk melakukan penipuan misalnya naudzubillah min dzalik atau men-share informasi hoax dan yang lain sebagainya, maka penggunaan Instagram bagi yang bersangkutan berlaku sesuai dengan tujuan atau niatnya itu. Begitu ya, sama kalau ulama-ulama kita ketika menjelaskan kaidah ini seringkali menggunakan contoh pisau, sikin, ya pisau. Nah, kalau pisau itu hukumnya apa ya? Ya tergantung buatnya pakai apa ya, dipakai apa kata ulama. Kalau dipakai nyembelih hewan kurban, ya bisa jadi pahala, bisa jadi ibadah, gitu kan ya, nyembelih hewan kurban. Tapi kalau digunakan untuk begal, melukai orang dan lain sebagainya, ya jelas itu tidak diperkenankan di dalam agama kita, begitu. Itu jelas berdosa, begitu. Jadi ini hukum dasar begitu ya, ketika teman-teman belajar desain, apapun kemudian aplikasinya dan lain sebagainya, berlaku ini lil wasail hukmul maqasid, termasuk pada aspek penggunaan media sosial. Next, nah ini sebenarnya yang sangat kita tekankan, yang sebenarnya sangat perlu teman-teman fahami begitu ya, sebagai motivasi utama di dalam belajar desain ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan mengajak itu sangat luas maknanya, begitu ya. Apalagi dalam konteks saat ini begitu. Husada tinggal kos bersama satu orang temannya di satu kamar begitu ya. Allahu Akbar, azan subuh. Namanya Mas Ahmad nih, temannya Husada nih. Mas Ahmad, ayo bangun. Sudah azan subuh, ayo berangkat ke masjid. Itu juga maknanya mengajak. Itu juga maknanya mengajak begitu ya. Maka Mas Ahmad pun ikut sholat subuh berjamaah. Maka pahala sempurna Mas Ahmad juga didapatkan oleh Husada, begitu ya. Karena wasilah Husada, melalui Husada dia ikut bergerak ke masjid. Berarti ada satu orang. Kes yang lain, seringkali Ustadz Yusuf Mansur begitu ya, kalau ceramah, kalau ngaji, mengajak jamaahnya, ayo bersedekah begitu ya, ayo membangun ekonomi umat misalnya begitu, ayo bersedekah, ini ada satu yayasan penghafal Quran yang sedang butuh dana, ayo kita kumpulkan dana pengajian ini dan 100% kita akan serahkan ke pesantren tersebut. Ada 10.000 jamaah yang hadir. Setiap jamaah ada yang ngasih cincin, ada yang ngasih 100.000, ada yang ngasih 5 juta, ada macam-macam. Terkumpul misalnya uang 1 miliar. Misal ya, terkumpul uang 1 miliar. Misal begitu. Kemudian diserahkan ke pondok pesantren, digunakan untuk operasional pondok, beli mushaf, benarin bangunan, untuk makannya santri dan lain sebagainya, maka bagi Ustadz Yusuf Mansur juga berlaku pahala sedekah 1 miliar. Begitu. Makanya beliau sering mengatakan,
di antara kenapa sih saya itu senang jadi seorang pengajar, karena saya tidak bisa bersedekah seorang diri dengan jumlah yang besar, kata beliau begitu. Maka yang bisa saya lakukan adalah saya memulainya bersedekah, dan saya mengajak saudara-saudara yang lain untuk juga bersedekah, maka pahala saya juga sejumlah dengan sedekah pengajar-pengajar itu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar, karena pengajar itu meng-share ilmu seluas-luasnya. Termasuk kita ngaji malam hari ini. Kenapa kok kita ngaji? Karena dapat kabar gembira dari Rasulullah bahwa orang yang mengaji itu dibentangkan sayap malaikat. Orang yang mengaji itu dapat rahmat dari Allah. Orang yang mengaji itu diampuni dosanya oleh Allah. Orang yang mengaji itu namanya disebut oleh Allah di sisi malaikatnya. Dan berbagai macam kebaikan jaminan lain buat orang penuntut ilmu. Sebagai orang yang berjihad di jalan Allah dan lain sebagainya. Ya, pahalanya disetarakan seperti itu. Maka Rasulullah mendapat pula aliran kebaikan sejumlah kita yang ngaji. Ini baru kita, belum yang tadarus di masjid. Itu juga karena tahu pahalanya baca Quran dari Rasulullah, begitu. Maka mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Maka kata ulama, Rasulullah SAW itu setiap detiknya terangkat derajatnya di sisi Allah, karena setiap detiknya aliran pahala kebaikan umatnya mengalir kepada beliau. Nah, maka ini sebagai satu gambaran, ayo nikmati menjadi penyeru kebaikan. Ya, nikmati menjadi penyeru kebaikan. Dan sekali lagi, menjadi penyeru kebaikan tidak harus berada diri di atas mimbar, tidak harus pegang pengeras suara berdiri di pinggir jalan berorasi begitu. Tidak harus dengan menjadi sosok yang terkenal kemudian memberikan pengaruh influencer dan sebagainya, tetapi dari tulisan, dari desain, dari meme yang teman-teman buat, dari komik-komik yang teman-teman buat itu menjadi inspirasi bagi para pembaca. Kenapa? Karena tipikal pembaca itu, tipikal masyarakat kita itu beda-beda. Ada yang senang menerima kebaikan itu dari datang ke masjid dengerin kiai langsung, gitu ya. Ada yang dapat jalan hidayahnya itu bahkan ketika melihat video, ada yang melihat mendengarkan azan, ada yang dari melihat penampilan seorang muslimah berpakaian syar'i. Banyak sekali wasilah hidayah itu, termasuk seringkali yang masuk ke kita, cerita ke kita, konfirmasi ke kita, saya mendapat pencerahan, saya kemudian hijrah, kemudian saya tobat. Dari mana? Dari postingan di Instagram. Begitu ya. Dari postingan di Instagram saya baca, saya baru tahu loh ternyata ilmunya begini. Saya baru tahu loh ternyata begini dan sebagainya. Nah, memang tentu berdakwah di media sosial khususnya dari desain ini kan dengan keterbatasan. Jadi memang ini menjadi wasilah begitu ya. Tadi disebutkan menjadi wasilah, menjadi media begitu ya. Menjadi media yang menghantarkan banyak orang bisa kenal dengan kebaikan. Kenapa? Masih saya sering bilang begitu ya kepada teman-teman, sekarang itu mau tidak mau eranya memang sudah digital. Eranya sekarang itu ya memang sudah Instagraman begitu ya. Eranya sekarang itu anak-anak muda ya bermedia sosial begitu. Data 2017 itu di penggunaan media sosial Indonesia itu 45 juta ya pengguna Instagram. Dan itu angka tersebut berdasarkan data itu disebutkan sebagai pengguna tertinggi begitu ya, se-Asia Pasifik begitu. Bayangkan ya, itu potensi Instagramnya itu sampai seperti itu begitu. Belum Facebooknya begitu ya, 110 juta pengguna begitu. Jadi ini potensi yang sangat besar begitu ya. Silahkan memandangnya dari perspektif manapun. Bagi yang berjiwa entrepreneur, bisnis, ya itu menjadi pasar tuh, ya bisa menjadi pasar tuh. Bagi yang jiwanya memang ingin berdakwah, itu juga segmen dakwah, gitu ya, objek dakwah begitu. Bagaimana kita bisa mengenalkan mereka, mengisi itu semua dengan kebaikan. Saya lanjutkan bahwa sekarang bagaimanapun eranya itu handphone di genggaman, begitu ya, informasi di genggaman, scroll setiap saat. Maka kita tidak bisa lagi ya kita kemudian menghabiskan tenaga kita dengan kemudian memvonis, menghakimi saudara-saudara kita yang belum dekat dengan Al-Qur'an, kemudian sibuk dengan digital, begitu dengan dunia digital. Kita tidak bisa lagi memvonis, dan itu bukan dakwah yang efektif. Kalau kemudian kita dapati saudara kita sibuk dengan gadgetnya, kemudian tidak dekat dengan Al-Qur'an, itu bukan eranya kemudian kita menghabisi mereka, memvonis mereka melalui halakoh ngaji kita yang terbatas. Berdiri di atas mimbar kemudian mengatakan mereka itu orang yang jauh dari Al-Qur'an. Tidak.
Justru tugas kita adalah mencari solusi bagaimana mereka itu bisa dekat dengan Al-Quran melalui apa? Ya melalui media sosial itu. Begitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengenalkan mereka indahnya Al-Quran melalui media sosial? Itu yang menyampaikan bisa begitu itu siapa? Ya teman-teman desain nih, begitu ya. Dibuatlah meme, dibuatlah apa namanya seperti Abu Nada itu ya, komik Islami begitu, sehingga mereka kenal, tergugah. Itu pancingan awal memang ya, pancingan awal. Oh ternyata begini ya Al-Quran itu. Karena tidak semua saat ini saudara-saudara kita bisa merasa nyaman berlama-lama di masjid, telaten sabar dengar dawuhnya kiai-kiai dan para habaib. Tidak semua, kita harus bisa memahami itu juga begitu ya. Maka tugas kita justru begitu, yang care, yang gimana sih menghadirkan nilai Al-Quran, menghadirkan memantik kesadaran mereka agar dekat dengan Al-Quran tanpa memvonis dan menghakimi melalui desain itu tadi. Nah, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, dan ini paling efektif nih. Paling efektif di sekarang kan sangat menjamur sekali begitu. Baik di Instagram ataupun media sosial yang lain, konten-konten Islami, konten-konten yang menampilkan dakwah melalui poster, meme digital dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ini. Ada satu ayat yang sangat populer begitu ya di tengah kita, khususnya bagi teman-teman yang aktif di di gerakan dakwah, di jamaah dakwah, di komunitas dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini kelebihan. Ada sebenarnya lanjutan ayatnya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ada salah satu tafsir yang kemudian menyarikan. Jadi memang al-hikmah wal mau'izatil hasanah ini ditafsirkan dengan berbagai macam pendekatan. Ada yang mengatakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ada yang menyatakan dengan pendekatan nasihat-nasihat yang baik. Nah, saya temukan satu tafsir, ya tafsir Al-Muyassar, ini tafsir singkat begitu, yang sesuai begitu ya dengan konteks pembicaraan kita. Coba perhatikan. Ini tafsir dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, wahai para rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, karena Allah itu tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad sebagai sosok sebagai pihak kedua langsung dengan penyebutan wahai Muhammad. Tidak seperti nabi-nabi yang lain, ya Yahya khudil kitab bikuwah, ya Musa begitu ya. Tetapi kalau Rasulullah itu dengan panggilan-panggilan, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir begitu ya, termasuk ya ayyuhar rasul gitu ya. Nah, ini yang dimaksud, wahai para rasul, wahai Nabi Muhammad, serulah dirimu dan para pengikutmu kepada agama Tuhanmu dan jalannya yang lurus, dengan metode yang bijaksana yang Allah wahyukan kepadamu di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Nah, ini yang saya bold, dan bertuturlah kepada manusia dengan uslub yang sesuai dengan mereka. Dan nasihatilah mereka dengan nasihat yang baik, memotivasi mereka menuju kebaikan, dan menjauhkan mereka kepada keburukan. Kita kembali kepada yang saya bold, dan bertuturlah kepada mereka, yakni dan sampaikan nasihat kebaikan itu, sampaikan pesan kebaikan itu, sampaikan nilai-nilai kebaikan itu kepada manusia bil uslub al-munasabah. Bil uslub, dengan metode yang sesuai dengan kondisi mereka. Ya, dengan uslub itu ya metode begitu, atau kondisi sesuai kondisi mereka. Jadi bagaimana sih kalau dalam ungkapan yang lain, dalam istilah hadis disebut kalimin nas ala qadri uqulihim begitu ya, tuturi dawuhi manusia itu dengan sesuai nalar fikir mereka, sesuai dengan kondisi mereka begitu. Kalau ngomong dengan anak pang itu gimana ya pendekatannya? Kalau ngomong dengan anak dugem itu gimana ya pendekatannya? Kalau ngomong sama santri itu pendekatannya gimana? Kalau ngomong sama anak PAUD gimana pendekatannya? Kalau ngomong sama orang-orang tua di pedesaan gimana ngomongnya? Kalau ngomong dengan intelektual bagaimana pendekatannya? Itu tentu ada uslub berbeda. Pendekatan-pendekatan yang kita gunakan itu berbeda begitu. Nah, ayat ini sekaligus mengajarkan kepada kita tentang, memerintahkan kepada kita tentang bukan hanya sekedar dakwah yang kamu pikirkan, tetapi bagaimana kamu menjalankan dakwahmu, bagaimana kamu menyampaikan dakwahmu. Kalau dalam bahasa kaidah fikih disebutkan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna dengannya sesuatu itu, maka menunaikan sesuatu itu menjadi satu kewajiban di dalam agama kita. Contoh,
sholat itu tidak sah tanpa wudhu, maka mengerjakan wudhu sebelum sholat hukumnya wajib. Begitu ya. Jadi berdakwah itu wajib. Berdakwah itu wajib, tetapi mengatur strategi, mengatur metode berdakwah sebagai bentuk upaya untuk sebagai bentuk upaya kita untuk mensukseskan dakwah itu juga wajib. Begitu ya. Dakwah itu wajib. Mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan suksesnya dakwah, begitu, maka itu juga wajib. Begitu ya. Jadi bukan hanya fokus kepada dakwahnya, tetapi segala hal yang bisa membuat suksesnya dakwah, mempersiapkannya, itu juga bagian dari kewajiban. Nah, sama teman-teman mempelajari desain dalam rangka menyampaikan kebaikan, nilai-nilai kebaikan, ini juga bagian dari aplikasi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, gitu ya. Nah, ini panduannya, ya, panduan dalam desain dan bermedia sosial. Dikatakan ini dalam kitab Is'adur Rafiq, al-qalamu ahadul lisanain. Tulisan adalah salah satu bentuk ucapan. Fahfadhu amma yajibu hifdzul lisan, maka jagalah dari apa-apa yang lisan wajib menjaganya. Artinya etik, begitu ya, dalam desain itu adalah sebagaimana kita menjaga lisan kita. Yang kita diperintahkan menyampaikannya, maka itu yang diperintahkan kita menulisnya. Yang diperbolehkan kita disampaikan oleh lisan, maka itu juga diperbolehkan untuk disampaikan melalui tulisan. Yang dilarang kita mengucapkannya melalui lisan, dilarang pula kita menyampaikannya melalui tulisan. Misal ada kalimat-kalimat sarkas, begitu ya, kalimat-kalimat yang tidak patut diucapkan. Kalau bahasa kita misalnya ungkapan-ungkapan misuh, begitu ya, ungkapan-ungkapan misuh. Itu tidak diperkenankan tidak diperkenankan kita mengucapkannya melalui lisan, begitu ya. Maka juga otomatis tidak diperkenankan menuliskannya. Ya, sebagai misalnya kita mau mencaci orang, menghujat orang, memaki orang dengan dengan tulisan, begitu. Itu sama saja. Bahkan ada ulama mengatakan efek tulisan jauh lebih berbahaya, jauh lebih parah daripada lisan, begitu ya, daripada lisan. Kenapa? Karena kalau dalam lisan itu bisa jadi selesai di forum itu, tapi kalau tulisan bisa menyebar sampai kita tidak bisa membendungnya lagi, begitu. Ini desain untuk berdakwah. Kenapa enggak, begitu ya? Pertama adalah pastikan sumber yang dikutip. Ini penting, begitu ya. Ini penting memastikan sumber yang dikutip. Kalau kita mau membuat quote, kutipan hadis dan lain sebagainya, kita juga harus memastikan itu, bukan katanya-katanya, begitu ya. Tetapi harus jelas ini sumbernya dari mana. Kemudian yang kedua adalah fahami ruang lingkup pembahasan, begitu ya. Karena tadi saya bilang dakwah di media sosial itu akan sangat dibatasi, begitu ya, oleh ruang template, begitu ya. Tidak bisa kemudian kita itu jelasin satu pembahasan yang berkaitan dengan agama misalnya melalui media sosial, melalui desain itu, sebagaimana kita mendapat pengajian dari seorang kiai atau seorang ulama atau seorang habaib yang kemudian penjelasannya itu detail dan rinci, begitu ya. Khilaf itu dijelaskan sampai sedetil mungkin dan lain sebagainya. Kita tidak bisa. Karena itu fahami mana pembahasan-pembahasan yang kiranya memungkinkan untuk disampaikan melalui desain agar apa? Agar tidak menimbulkan pemahaman yang sederhana, begitu ya, yang kemudian berdampak pada menimbulkan kesalahpahaman. Sering gitu ya, saya dikasih tahu oleh beberapa guru kami mengatakan ada beberapa gambar-gambar yang tertempel di masjid, begitu, niatnya baik mungkin ya, dari beberapa takmir itu mungkin niatnya baik, menjelaskan tentang bagaimana yang baik dan benar, bagaimana cara berpakaian saat sholat yang baik dan benar, tetapi penjelasannya dengan penjelasan sesingkat mungkin, begitu. Nah, bagi orang awam yang menangkap gambar itu, oh kalau begini benar, oh kalau begini salah. Nah, akhirnya muncul di tengah masyarakat kita model beragama, kalau tidak begini mesti salah, begitu ya. Kalau tidak begini pasti salah, begitu. Padahal kalau kita bahas fikih, ya tidak sesederhana itu. Waqila, waqala, wal asah dan lain sebagainya, itu pendapat rumit sekali, khilaf di antara ulama. Tetapi karena tadi pembahasan itu yang seharusnya di ruang kajian bersama kiai, ustadz, begitu ya, yang pembahasannya panjang lebar, dicoba untuk templatekan, gitu, dimasukkan ke dalam template. Efeknya adalah tadi model beragama yang kalau tidak begini mesti salah. Ditanya,
Kamu salah, sholat begitu itu. Softnya enggak begitu, pakaiannya enggak begitu. Loh kok bisa? Apa dasarnya? Itu gambarnya di masjid. Akhirnya beragama dalilnya gambar yang nempel di masjid. Gitu ya. Next. Menghindari bahasa ambigu dan provokatif. Karena ketika satu desain itu sudah di-share, kita tidak bisa ngerem. Begitu ya. Kita tidak bisa mengendalikan pola pikir, mindset dari setiap orang yang membaca. Akan ada distorsi dalam istilah komunikasi. Ada bisa jadi begitu, niat kita baik begitu ya, tetapi karena mungkin pilihan diksi kita yang kemudian kurang tepat menjadikan orang yang membacanya begitu ya, menjadikan orang yang menangkapnya itu malah oh begini ya, padahal tidak begitu maksudnya penulis. Nah, karena itu gunakan bahasa yang lugas dan tegas dan tidak provokatif. Maaf terputus ya. Ini sepertinya jaringan saya. Iya Ustaz, bukan apa-apa. Baik, saya lanjutkan. Jadi inilah kekuatan gambar begitu ya, bahwa satu gambar bisa mewakili dari ribuan kata begitu. Nah, berikutnya tentang quote ya, tentang quote. Seringkali kemudian kita Punten Ustaz menjelang. Bagaimana? Slide-nya belum di-share screen lagi. Oh ya Allah, maaf. Sebentar. Nah, berikutnya tentang quote begitu ya. Jadi seringkali memang meme itu atau desain itu sebagai media untuk mengutip begitu ya. Ada hadis, ada hikmah, ada kalimat-kalimat penting dari seseorang yang dianggap tokoh, public figure dan lain sebagainya. Nah, itu sekali lagi juga perlu kebijaksanaan begitu ya, perlu, dan kedua perlu memastikan apakah iya benar quote itu dari yang bersangkutan. Nah, seringkali yang banyak menipu begini, ini dawuhnya siapa? Ya, dawuhnya siapa? Ini quote dari siapa? Dipasanglah tulisan di situ, kemudian dipasang ulama, foto ulama yang sebenarnya ulama ini tidak menyampaikan kalimat itu. Nah, seringkali kemudian ini menjadi hal yang memicu keresahan begitu ketika kemudian quote-nya itu misalnya bergesekan dengan pihak-pihak lain, dianggap kalimat itu adalah omongan dari si tokoh ini untuk menyerang kelompok sebelah misalnya begitu. Nah, jadi ini perlu kebijaksanaan begitu ya. Kalau memang itu hadis, sampaikan hadis, dinukil oleh ini. Kalau memang ini pernyataan beliau, sampaikan itu beliau. Kalau memang bukan pernyataan beliau, jangan dikesankan itu pernyataan beliau. Karena kalau ini juga ngomong tentang kejujuran tadi. Ya, kalau di bahasanya Ustadz Faris Khairul Anam, ini bagian dari apa yang disebut sebagai fikih jurnalistik, begitu ya, fikih jurnalistik. Nah, ini juga tentang gambar. Makanya tadi pentingnya teman-teman desain itu di sini ya. Pentingnya teman-teman desain itu bahwa betapa gambar itu bisa memberi pengaruh khususnya bagi kita nih, para kaum-kaum sekarang ini yang mudah ndak telatenan. Sering kali gitu ya di Instagram itu saya perhatikan gitu. Gambarnya muncul, videonya muncul. Di di captionnya tuh panjang penjelasannya, sering kali juga gambar itu cuma ilustrasi, ndak nyambung sama captionnya. Itu di kolom komen itu para netizen itu berdebat tentang gambar begitu, berdebat tentang gambar padahal pembahasannya tidak seperti gambar begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa kita itu sangat instan sekali. Pengennya instan, tidak mau saya ribet membaca sedemikian panjang, yang penting apa yang saya lihat itulah yang saya simpulkan. Nah, karena itulah di sini pentingnya begitu ya, para desainer ini membuat satu gambar yang padat tetapi informatif begitu ya, yang kemudian memahami begitu kultur bagaimana kita saat ini yang semuanya serba instan, bahkan baca caption saja begitu ya, baca caption saja tidak mau begitu, padahal itu bukan buku loh, bukan kitab loh begitu ya, padahal
tradisi yang dibangun pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah itu adalah Iqra, begitu ya, budaya Iqra. Tapi kita ini budayanya komen, begitu ya, budayanya mengedepankan komen daripada Iqra, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Husada, cukup pengantar materi malam hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, matur nuwun Ustaz Afri, jazakumullah khairan atas sebuah pembuka yang benar-benar, bahkan mungkin kalau boleh dikatakan di sini mungkin nanti Usada, Ovi dan Ainun yang membantu teman-teman dan memandu teman-teman semua untuk belajar. Tapi ini justru yang pertama-tama bagi kami, Ustaz, bahwa kalau mungkin sebelumnya ya desain ya sudah desain sama ini, tapi insya Allah dengan apa yang tadi Ustadz telah jelaskan, paparkan, dan cerahkan atas kami semua, itu menjadi satu bekal yang sangat baik. Dan berikutnya kami senantiasa mohon bimbingan, mohon doa dan doa daripada Ustadz. Semoga demikian terus dikukuhkan niat baik kami, sebagaimana tadi telah Ustadz sampaikan dan arahkan insya Allah. Baik, berikutnya teman-teman adalah sesi tanya-jawab. Kami persilakan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan via chat ataupun via oral. Akan tapi hubungan dengan waktu tentunya kita akan batasi dulu, mungkin untuk saat ini 2 pertanyaan terlebih dahulu. Ustadz ngapunten, insya Allah apakah nanti ada sesi kahutnya Ustadz? Jadi masih mute Ustadz ngapunten. Oh ya, maaf. Ya, saya sudah siapin, meskipun tidak banyak soalnya atas permintaannya Ovi. Sudah saya siapin. Siap Ustadz. Ye, matur nuwun Ustadz. Kita jawab dulu Ustadz ya. Ini hadiahnya Mac ya, Ustadz? Hadiahnya Mac ya? Hadiahnya Mac nih yang juara nih. MacBook. Allah, amin. Semoga nanti 3 hari ada sponsor Ustadz. Baik. Apakah sudah ada pertanyaan dari teman-teman atau ada yang sudah raise hand? Baik, sudah ada. Yang pertama dari Chandra Pangestu. Mohon arahan Ustadz untuk desain atau image atau gambar atau lukisan baik digital maupun analog di kanvas di mana tidak melanggar syariat. Mungkin ini batasan-batasan ngoten Ustadz untuk Mungkin baik. Itu dulu Ustadz. Baik. Satu-satu. Baik, Mas Chandra, begini. Jadi memang pembahasan bab gambar, ya bab gambar ini satu hal yang memang sudah ada perbedaan pendapat ulama, begitu ya sejak dulu. Dan ini kembali kepada kecenderungan, begitu ya, yang dianggap menurut teman-teman inilah pendapat terkuat. Silahkan, begitu ya, silahkan, begitu. Jadi memang secara prinsip mengenai hukum bergambar khususnya makhluk hidup begitu ya, itu kan sebenarnya didasarkan pada satu riwayat hadis di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna asyaddan nas adzaban indallah yaumil qiyamah al-musawwirun begitu ya. Sesungguhnya manusia yang paling pedih azabnya di sisi Allah kelak pada hari kiamat al-musawwirun ya, al-musawwirun. Al-musawwirun dimaknai sebagai orang tukang gambar, begitu ya, dimaknai sebagai tukang gambar. Ada pula yang memaknai musawwirun tukang pembuat patung, begitu. Intinya yang membentuk, menduplikasi, begitu ya, bentuk fisik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap bahwa hal ini, dalil ini dipandang oleh ulama dengan dengan pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang memutlakkan keharamannya ketika yang digambar adalah makhluk hidup yang persis seperti manusia, begitu ya. Persis seperti makhluk hidup secara umum, apa binatang ataupun manusia dalam wujud itu, karena ada riwayat lain yang menegaskan nanti di hari akhirat, di hari kiamat mereka akan diperintahkan oleh Allah untuk memberi nyawa dan lain sebagainya. Ini kelompok pertama, kelompok musyaddid memilih pendapat itu, menentukan pendapat itu bahwa semua yang berkaitan dengan makhluk hidup itu tidak diperkenankan, begitu. Pendapat kedua menyatakan bahwa selama tidak sempurna, begitu ya, pendapat kedua selama tidak sempurna fisiknya, yang sekiranya begitu ya diberikan nyawa
itu gambar atau bentuk itu tidak bisa hidup, maka itu diperbolehkan. Ada pendapat yang menyatakan demikian. Bahkan ada ulama kontemporer itu yang menggunakan pendekatan pakai berapa ada gambar itu kan ada dua dimensi ya, ada 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Ada yang juga ulama-ulama kontemporer akhir itu menggunakan pendekatan itu. Jika menggunakan yang sudah benar-benar 3 dimensi atau sampai 4 dimensi itu benar-benar tidak diperbolehkan karena sudah sangat mirip tuh dengan kondisi fisik manusia. Nah, begitu pula dengan foto begitu ya. Foto nanti beda lagi tuh pembahasannya begitu ya. Ada yang mengharamkan karena dianggap sama hukumnya dengan musawirun, orang yang tukang gambar, tetapi sebagian ulama yang memperbolehkan mengatakan itu bukan gambar, itu bayangan yang ditangkap. Nah, wilayah kita adalah memahami perbedaan itu di kalangan ulama dan dipersilahkan kita mengikuti pendapat yang mana. Jangan begini, tidak usahlah rasanya kita nyemplung ikut berdebat begitu ya di dalam wilayah itu karena kapasitas kita adalah menukil pendapat itu. Ya, kapasitas kita adalah menukil pendapat ulama tersebut, begitu ya. Sedangkan ulama itu menyatakan boleh, tidak, haram dan lain sebagainya, itu kapasitasnya pada istinbatul ahkam, mengeluarkan hukum dari dalil yang ada. Dan itu butuh kapasitas keilmuan yang cukup dari pendekatan bahasa, dari pendekatan histori dalil. Kalau hadis terkait asbabul wurud, kalau ayat berdasarkan asbabun nuzul, itu sangat kompleks lah, sangat komprehensif lah pendekatan yang digunakan untuk menggali satu hukum dari dalil secara langsung. Nah, kapasitas kita ini kan nukil begitu. Saya ikut pendapat ulama ini, saya ikut pendapat ini, silahkan begitu ya, dipersilahkan. Yang penting adalah dari awal bahwa tujuan dasar begitu, niat awal kita adalah untuk apa begitu. Nah, ketika kemudian memang niatnya dari awal sudah tidak baik dan mencari-cari pendapat yang ringan begitu ya, yang enteng, golek sing enteng-entengi kalau dalam bahasa kita, itu yang menurut ulama tidak diperkenankan. Tetapi ketika dianggap saya mengikut pendapat ini karena menurut saya begitu ya, pendapat ini yang bisa saya ikuti, dalilnya saya anggap bisa diterima dengan pendekatan akli dan lain sebagainya, silahkan begitu. Sehingga ini memang ruang yang kita perlu saling tasamuh, saling toleransi terhadap memahami perbedaan pendapat ini, sehingga kita tidak larut habislah perdebatan antara yang menyatakan ini haram dan lain sebagainya, sedangkan begitu ya kemudian kita tidak menjadi produktif dengan karya-karya kita. Begitu ya, kita tidak kemudian menjadi produktif tetapi habis larut dalam perdebatan dalil, sedangkan dalil itu menurut ulama ini sudah seperti ini, menurut ulama seperti ini, dan kapasitas kita adalah di mana begitu. Jadi ukuran yang penting kita perhatikan adalah kapasitas kita begitu. Kalau dalam bahasa hadis, semoga Allah merahmati seseorang yang arafa qadra nafsah, yang mengetahui kapasitas dirinya. Kalau kapasitas kita adalah menukil pendapat ulama, ya sudah, tidak usah memaksa kemudian mencoba untuk menggali hukum berdasarkan kedangkalan ilmu yang kita miliki. Tetapi ya silahkan, ulama ini pendapatnya seperti apa kita ikuti, ulama ini seperti apa kita ikuti, begitu. Jadi batasannya sudah tersebar lah rasanya, batasan-batasan yang disampaikan oleh ulama mengenai hukum gambar itu. Bagi yang mutasyaddid, bagi yang dengan tekstual tadi itu, monggo begitu, silahkan, dan kita menghormati itu, kita bisa memahami itu. Sedangkan yang menyatakan bahwa jenis-jenis gambar tertentu tidak sampai diharamkan, monggo juga, dan kita menghormati itu. Begitu ya, kita pakai saja pendapat. Kalau ada perbedaan semacam itu, kita pakai saja kaidahnya para imam-imam mazhab yang terdahulu. Pendapat kita benar tetapi memungkinkan ada salah, pendapat kalian salah tetapi memungkinkan ada kebenaran di dalamnya. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Kristal clear Ustaz. Bahkan mungkin apa yang tadi Ustaz sampaikan ini sebuah kaidah yang umum bagi kita dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang lain, kata Ustaz, karena benar. Terutama ketika di medsos itu tidak hanya berkaitan dengan gambar, mungkin bahkan kontennya, dari segi kontennya pasti ada perbedaan antara satu sama dua. Sebelum ke pertanyaan berikutnya Ustaz, menyambung kepada ini Ustaz, pada beberapa kali berkaitan dengan konten Ustaz, tidak jarang sebetulnya
satu konten itu mungkin lebih tepat untuk kalangan tertutup, Ustadz. Tapi akan tetapi karena sifat daripada media sosial itu yang terbuka, maka hal itu menjadi disampaikan atau disajikan oleh banyak orang. Nah, bagaimana kita bisa memilah dan memilih mana sebaiknya konten yang itu terbuka untuk umum atau konsumsi pribadi, Ustadz, atau konsumsi komunitas tertentu yang memang relevannya seperti itu, bukan bermaksud menyembunyikan kebenaran atau seterusnya, Ustadz. Ini kita posisinya sebagai apa nih, Bu Sada? Sebagai penyiap konten mungkin, Ustadz. Penyiap konten. J. Baik. Ya, jadi itu penting. Maka tadi saya sampaikan tadi ada di slide begitu ya, bahwa sebentar, saya buka tadi slide, saya buat di kolom ini, pahami ruang lingkup pembahasan. Ya, pahami ruang lingkup pembahasan. Jadi termasuk yang tadi, jika memang ada hal-hal yang sifatnya itu tidak memungkinkan menjadi pembahasan karena tadi kita sudah sepakat tadi seperti disampaikan Husada bahwa apa yang kita share begitu ya, apa yang kita share gitu di media sosial, kita tidak bisa kemudian mengendalikannya begitu ya, kita tidak bisa. Makanya kenapa sekarang tuh kok banyak sekali model sedikit-sedikit UU ITE begitu ya, karena kemudian diantaranya itu karena kebebasan setiap orang untuk menafsirkan dari setiap apa yang dia dapati di media sosial. Bisa jadi maksud dia tidak begitu, tetapi nanti ditarik lagi. Bagaimana menurut saksi ahli bahasa? Itu kan panjang cerita akhirnya. Jadi memang lebih baik begitu ya kalau kemudian konten kita itu sifatnya universal, umum begitu, maka ya harus memahami begitu segmentasinya, buat saja yang tidak rentan khilafiyah begitu. Tapi kalau memang dia dari awal segmentasinya untuk kelompok tertentu silahkan. Tapi biasanya begini, biasanya identitas itu akan nampak begitu ya. Identitas sebenarnya kan misalnya dari satu desain tuh, itu kan ada muncul tuh siapa yang pembuatnya. Itu biasanya menekankan bentuk identitas ini konsumsi buat siapa, sehingga kita misalnya identitas komunitas A begitu ya, jelas nih ini A kok begitu, kemudian sampailah ke komunitas B, dibaca ini menurut komunitas B tidak begini, kemudian mempermasalahkan itu dan sebagainya. Ini yang kemudian ini loh memang ini buat komunitas A kok begitu ya, begitu. Tapi berbeda dengan misalnya umum, segmentasi dari awal saya membuat akun ini buat umum, ya sudah harus siap itu begitu ya. Dan ketika kemudian di dalam perjalanannya ada yang tidak sepakat dan sebagainya, ini hal yang sangat lumrah. Likulli syai'in ikhtilaf, segala sesuatu itu mesti ada perbedaan, begitu ya. Mesti ada perbedaan, mesti ada pro kontra, begitu. Mesti ada pro kontra. Jadi memang harus siap itu ketika kita di media, memang harus selalu siap. Yang mungkin kita anggap ini sebagai satu kebenaran 100% kita yakini, kemudian ada yang gugat, itu harus siap, begitu ya. Harus siap begitu. Bahkan sekonyol apapun pembantahan itu kita harus siap, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, insya Allah ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Kita batasi 2 pertanyaan terakhir itu. Pertanyaan yang ketiga, yakni Jazakallah khair Ustaz atas motivasinya, izin bertanya. Apakah ada batasan-batasan saat menggabungkan budaya barat seperti simbol-simbol atau bentuk-bentuk lain? Pertanyaan B dari pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab Ustadz, yaitu berkaitan dengan apakah diperbolehkan kita menggambar makhluk hidup. Insya Allah sampun dijawab. Berarti tinggal pertanyaan yang menggabungkan budaya barat seperti simbol-simbol atau bentuk-bentuk lain. Baik, begini ya, dalam sejarah. Ini yang saya wallah alam, ini yang saya ngaji dari guru saya. Wallah alam, ketika teman-teman mendapat informasi dari tempat yang lain silahkan. Ketika saya mengaji kitab, ketika membahas tentang fikih muamalah, begitu ya, betapa Islam itu dalam ruang muamalah itu terbuka luas, begitu, terbuka lebar, begitu pembahasan tentang muamalah. Sebagai contoh, begitu, tentang dinar dan dirham, begitu ya, yang mana dinar dan dirham ini merupakan mata uang yang tidak secara murni berasal dari konsep muamalah Islam, begitu. Tetapi ia berasal dari Romawi dan Persia. Dan di mata uang, di logam emas itu terukir raja mereka, ukirannya raja mereka. Raja Persia, dan ada yang mengatakan raja Romawi untuk dinar, dirham itu Persia. Ada yang mengatakan demikian. Ini simbol buat mereka. Ya, ini simbol nih buat mereka, begitu.
Tetapi ketika kemudian bahkan Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau tetap bermuamalah menggunakan itu. Ya, Rasulullah tetap bermuamalah, tidak mengubahnya, misalnya dinar dirhamnya diubah jadi ukiran Ka'bah. Misalnya seperti dinar sekarang yang jadi mahar itu ya. Gambarnya kan Ka'bah, tulisannya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi begitu. Nah, itu ruang muamalah. Ruang muamalah. Jadi sedemikian kita itu terhadap muamalah, terhadap budaya itu sangat enggak yang kemudian kita sebut saklek atau kaku begitu, tapi kita sangat terbuka. Tetapi tentu keterbukaan Islam itu diatur. Begitu ya, keterbukaan Islam diatur. Kenapa sampai Rasulullah tidak mengubah itu? Ya dibiarkan. Kenapa? Karena dia ruang muamalah yang tidak berkaitan dengan aspek akidah, tidak berkaitan dengan aspek keyakinan beragama. Karena kalau ngomong tentang akidah dan aspek keyakinan, Rasulullah manusia yang paling terdepan melakukannya. Kita ingat kenapa Rasulullah itu ketika di fase Mekah melarang para sahabat untuk berziarah kubur. Tetapi ketika sudah fase ke Madinah, Rasulullah mengizinkannya. Kenapa? Rasulullah sangat memperhatikan perkara akidah sahabat, begitu ya. Ini bab jual beli, begitu. Tidak ada kaitannya dengan akidah dan tidak menunjukkan satu simbol agama tertentu, tidak menunjukkan sebagai satu simbol kefasikan tertentu, tidak menunjukkan sebagai satu simbol kekufuran tertentu. Sehingga para ulama itu ketika menjelaskan makna man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu komunitas atau satu budaya, satu kaum tertentu, ia termasuk di dalamnya, itu tidak secara mutlak, begitu ya, tidak secara mutlak. Jadi jika simbol, logo, atribut atau syiar-syiar yang lain berkaitan dengan mereka itu identik dengan kekufuran, begitu, berkaitan, bersinggungan dengan akidah, maka itu yang dilarang. Tapi jika sifatnya itu umum, tidak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya akidah, ya tidak masalah. Contoh ya, coba Husada, merek sepatu yang dari luar negeri apa, Husada? Yang Husada tahu? Ya, sepatu. Adidas mungkin. Adidas lah, sebut ya Adidas. Adidas itu ada simbolnya, dipakai itu sama pemain bola di sana misalnya ya, pakai sponsor di sana. Adidas itu sepatu, bukan Homer begitu ya, bukan website judi begitu. Itu tapi dari barat. Adidas Husada mau desain pakai itu, misalnya sponsored by Adidas. Boleh begitu, karena kaitannya dengan hal yang sifatnya umum, tidak bersinggungan dengan akidah. Tapi misal ya, jelas salib tuh. Salib dengan panjang ke atas ke bawah lebih panjang, kanan kiri ke samping lebih pendek. Itu kan jelas satu identitas agama tertentu, menunjukkan syiar agama tertentu sebagai bentuk kemusyrikan tertentu dan sebagainya. Itu jelas tidak boleh. Misalnya Husada mau buat kaos, di belakangnya begitu gambar, dipakai sholat di musala, misalnya begitu, atas dasar toleransi, misalnya begitu. Nah itu jelas tidak boleh, begitu ya. Karena itu sudah arahnya kepada syiar kekufuran. Atau misalnya yang sering terlihat apa? Merek Homer, begitu ya, merek Homer, begitu. Itu kan jelas sudah simbol-simbol yang tidak diperkenankan. Jadi Islam sangat mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan syiar-syiar kekufuran, kefasikan, hal-hal yang tidak. Tapi kalau sifatnya umum, sifatnya tidak bersinggungan dengan akidah, sifatnya perkara muamalah, simbol-simbol misalnya simbolnya Windows itu kan juga dari barat, simbol Apple itu dari barat, tidak masalah, begitu, tidak apa-apa, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, alhamdulillah. Baik Ustaz. Kalau ini Ustaz, mungkin menyambung sebelum ke pertanyaan terakhir Ustaz, menyambung sama yang barusan Ustaz. Ketika kita bermaksud untuk memberikan sebuah ilustrasi terhadap misal ilustrasi kekufuran atau ilustrasi kefasikan, dan kita mau tidak mau mengambil misal gambar dalam hal ini gambar miras atau gambar apa, apakah itu diperkenankan sebagai tujuan ilustrasi Ustaz, atau sebaiknya kita menggunakan ilustrasi lain atau pripun Ustaz? Baik. Jadi sama ya, begini. Tadi saya bilang apa yang tidak boleh disampaikan secara lisan, maka dia tidak boleh disampaikan tulisan. Meriwayatkan hadis palsu itu hukumnya haram. Meriwayatkan hadis palsu hukumnya haram. Tetapi ulama menyampaikan kebolehan meriwayatkan hadis palsu untuk menjelaskan keharamannya. Untuk menjelaskan kepalsuannya, untuk menjelaskan kepalsuannya. Misal, dulu waktu saya di pondok itu sering populer disebut di antara contoh hadis palsu itu man akalal badinjan dakhalal jannah. Siapa yang makan terong akan masuk surga. Itu ternyata dibuat oleh para pedagang terong biar laris dagangannya. Begitu. Itu jelas misalnya hadis palsu. Kemudian saya bilang, ya,
misal saya ceramah begitu di ulul azmi, man akalal badinjan dakhalal jannah, barang siapa makan terong maka dia masuk surga. Itu saya memotivasi ibu-ibu biar beli terong semua. Misal begitu, saya juragan terong. Nah, itu jelas haram. Bahkan para ulama fikih mengatakan hukumannya harus benar-benar tegas tuh. Hukumannya harus keras tuh kepada orang yang meriwayatkan itu. Karena jelas kecamannya dari Rasulullah. Tapi ulama hadis mengatakan boleh kalau tujuannya menjelaskan kepalsuannya. Man aqalal badinjan dakhalal jannah husada, itu hadis palsu. Maka boleh clear begitu. Tidak dalam rangka memviralkannya, tetapi dalam rangka menjelaskan kepalsuannya. Sama, ada gambar narkoba. Biar orang tahu loh, bentuk obat narkoba itu seperti apa, sama obat batuk beneran itu seperti apa gambarnya. Begitu ya. Mana yang minuman bersoda biasa, berkarbonasi, sama yang beralkohol. Ini gambarnya bedanya. Nah, itu boleh begitu untuk menjelaskan, tidak dalam rangka memviralkan atau mengkampanyekan itu. Begitu saja. Wallahu a'lam. Masya Allah. Dan ke pertanyaan terakhir Ustaz, insya Allah berturutan ternyata nyambung Ustaz. Yang terakhir dari Faizal, ngapunten Ustaz, Bismillah, ngapunten Ustaz, jika kita bekerja sebagai desainer grafis di bawah arahan pihak lain, lalu kita mendapatkan permintaan untuk mendesain sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip kita atau bahkan tidak sesuai dengan syariat Islam, apa yang sebaiknya kita lakukan? Matur nuwun. Baik, begini ya. Syekh siapa namanya? Qatar. Yusuf Al-Qaradawi. Saya tidak sedang membahas tentang latar belakang beliau dan lain sebagainya, tapi ini sebagai satu khazanah ilmu begitu ya di dalam menyikapi satu hukum di dalam bermasyarakat begitu. Bahwa fikih itu satu hal yang sifatnya formal gitu. Kalau ngomong fikih itu ya antara halal, haram, makruh begitu ya. Kemudian mubah, sunnah begitu. Sehingga hitam putih lah kalau membahas tentang fikih. Tetapi kalau pembahasan itu dalam ruang sosial bermasyarakat, sering kemudian para ulama itu melakukan pendekatan apa yang disebut dengan fikih dakwah. Sehingga mungkin pendekatannya lebih ke usulnya, begitu, lebih ke usul fikih. Karena kalau pendekatan usul fikih itu biasanya jauh lebih lapang, begitu. Begini prinsipnya. Kalau kita ngomong dari pendekatan fikih, begitu. Kalau kita ngomong dari pendekatan fikih, gambar sesuatu yang diharamkan, begitu. Dan itu sebenarnya secara umum tidak harus gambar, begitu. Karyawan misalnya diminta markup dana, itu kan juga haram. Markup dana gitu. Itu secara umum lah kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Begitu. Tidak hanya gambar, apapun itu. Ya jawaban secara fikihnya jelas kalau selama tidak berhubungan dengan nyawa begitu. Karena kalau mastukriha apa yang dipaksa itu ukurannya bisa membinasakan diri kita begitu. Kalau sampai tidak menghilangkan nyawa, senyampang atau selama kemudian kita memungkinkan untuk mengelak, menghindar, menolak, maka itu tentu diprioritaskan untuk melakukannya. Begitu. Ngapunten saya tidak bisa. Mohon maaf saya tidak bisa melakukan. Ini ngomong ideal fikih, gitu ya. Mohon maaf saya tidak bisa melakukan. Ngapunten saya tidak bisa melakukan, begitu. Kalau mau cari dalil, jelas dalilnya. Gitu. Hadis Rasulullah mengatakan barang siapa meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena Allah, maka Allah akan menggantinya sesuatu yang lebih baik darinya. Itu jelas lah hadisnya. Artinya kalau mau si Mas apa nih? Yang tanya siapa nih? Mas Faisal gitu ya. Kalau Mas Faisal ini punya komitmen yang model begitu, silahkan begitu ya. Silahkan saja. Saya juga sampaikan jawaban ini gitu. Tapi beberapa kondisi misalnya, ini kita dihadapkan, ada beberapa case di beberapa perusahaan, di beberapa kantor dan sebagainya, yang mana sistem yang mengondisikan. Termasuk tadi, ya sistemnya kamu harus nuruti apapun orderannya, begitu ya. Apapun orderannya kamu harus nuruti, begitu. Nah, saya pernah dapat satu jawaban dari seorang ulama, begitu ya. Ketika saya bertanya, boleh enggak kita itu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang dalam kondisi terdesak, begitu, dalam satu kondisi yang menyulitkan bagi kita, begitu. Jawaban beliau adalah perbuatan dosa yang dilakukan dengan terpaksa, yang kita tidak menikmatinya, bukan karena kemauan hati kita,
itu berbeda dengan perbuatan dosa yang kita melakukannya dengan kesengajaan dan kita memang menikmatinya. Begitu ya. Orang berbuat dosa itu ada beberapa kondisi. Ada yang memang mau berbuat dosa, menikmati itu, diniati ngombe khamr, naudzubillah ya, berzina, diniati memang. Itu dosanya dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat itu dipaksa dan dia tidak menikmatinya dan dia mengingkari itu. Ada yang beliau mengatakan itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di sisi Allah. Jadi begitulah ya, silahkan saja Mas Faizal ini kemudian bagaimana begitu ya menyikapi. Saya lanjut tadi, ada satu fatwa dari Syekh Qaradawi ketika ditanya tentang apa sih hukum bekerja di bank. Itu kan klasik sekali pertanyaan mengenai hal itu ya, kerja di bank. Memang ulama itu macam-macam pendapatnya. Ulama itu macam-macam pendapat. Dan kita tidak ingin memperdalam pembahasan rinci tentang bab itu. Tetapi yang kita ambil adalah bagaimana beliau memberikan satu model jawaban begitu. Dan kita tentu tidak bisa mengabaikan beliau sebagai sosok ulama begitu ya. Kita tidak, beliau orang berilmu bagaimanapun. Beliau menjawab, kalau memungkinkan untuk keluar dan karena dia meyakini tidak baik, tidak benarnya proses transaksi di bank itu utama, itu baik. Silahkan. Kalau dia meyakini bahwa transaksi di bank itu haram karena ada transaksi riba begitu atau minimalnya syubhat begitu, itu baik. Kemudian dia memutuskan untuk keluar itu silahkan. Tetapi jawaban beliau, jawaban kedua begitu. Tetapi jika, tidak perhatikan. Tetapi jika engkau adalah tulang punggung keluargamu dan engkau memang dan kamu memang bekerja di tempat itu sebagai tempat mencari nafkahmu, ketika kamu keluar ujuk-ujuk begitu, tiba-tiba vulgar dia kamu keluar dan kemudian kamu tidak mendapatkan penghasilan, terlantarnya keluargamu itu mafsadahnya lebih besar daripada kamu tetap tetap di situ begitu. Maka bagaimana kata beliau? Azamkan dalam hati. Azamkan dalam hati, ya Allah, yang aku lakukan tidak benar. Dan saya bertekad ingin segera keluar dari lingkungan ini. Sembari dia berikhtiar mencari tempat bekerja yang dia yakini sebagai halal dalam bekerja itu. Nah, ini kan berarti kalau ngomong fikih ya jelas misalnya riba ya haram begitu ya. Meskipun itu pembahasan ya panjang cerita apakah bunga itu riba dan sebagainya. Nah, tetapi coba beliau perhatikan, jika kamu jadi lihat sikon, begitu ya, lihat kondisi, bukan kemudian menawar hukum Allah, itu beda, tidak begitu ya. Tetapi itu didasari ilmu. Ada yang kemudian dengan pendekatan usul, dengan macam-macam lah. Itu beliau jauh lebih mengerti. Jadi perhatikan, jika kamu tulang punggung, dengan kamu tidak tiba-tiba kamu keluar dari perusahaan itu, menjadi terlantar keluargamu, itu mafsadahnya lebih besar. Maka yang kamu lakukan, azamkan dalam hati, ya Allah, yang aku lakukan tidak benar, aku berazam ingin keluar dari perusahaan ini, ya Allah, berikan aku jalan terbaik. Sembari dia tetap bekerja di situ, nanti ketika dia dapat sudah jawaban lagi, dia mundur dari perusahaan itu. Begitu. Sehingga memang umat ini butuh jawaban yang lebih solutif daripada sekedar menyatakan hitam putih. Tetapi menyampaikan yang hitam putih itu juga tetap perlu, begitu ya, karena itu ranahnya ilmu, agar kita tidak disebut sebagai orang yang khianat terhadap ilmu, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih mute sudah. Allah maaf Ustaz. Inggih. Jadi saya jadi ingat satu kisah Ustaz. Satu kisah Syekh Hamzah Yusuf sedang naik di sebuah pesawat. Dan ketika naik di pesawat ada seorang pramugari berkontak dengan beliau, maksudnya sebagai melayani lah Ustaz biasa. Dan kemudian beliau menjawab namanya, membaca nama di name tag-nya Aisyah, kalau tidak salah namanya Aisyah. Lalu beliau bertanya, apa nggak sulit sholat di sini? Beliau bilang, iya sulit gini. Lalu apa yang paling sulit buat kamu? Terus apa yang paling sulit buat kamu? Terus dalam diskusi itu sampai pada pertanyaan, kamu muslim kan? Betul. Terus kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu menghidangkan khamr kepada para pelanggan? Allah, saya merinding masih mendengar kisah itu. Dan si pramugari itu menjawab, saya selalu menghidangkannya dengan tangan kiri. Dan beliau menangis ketika maksudnya kayak seperti yang tadi antum Ustadz sampaikan, bahwa mungkin ketika dia keluar dari pekerjaannya sebagai pramugari, maka itu akan mengeluarkan mafsadat yang lebih besar. Dan ketika beliau harus menyediakan khamr kepada orang-orang barat ataupun orang-orang yang kafir yang boleh minum khamr bagi mereka,
dia mengungkapkan ketidaksetujuannya, mengungkapkan azamnya untuk nanti berubah dengan menghidangkan dengan tangan kiri yang kita insya Allah telah paham bahwa itu sebuah bentuk menghinakan, bukan sebuah bentuk yang memuliakan. Allah. Matur Ustadz atas ulasannya, atas juga kepada teman-teman atas pertanyaannya yang mempertajam diskusi. Allah. Jadi Ustadz, insya Allah demikian ujung dari sesi diskusi, maksudnya tanya jawab ini. Mungkin berikutnya sesi interaktif, yakni Kahoot atau kuis. Monggo teman-teman disiapkan device-nya untuk kita berkuis bersama, untuk mereview. Apakah kiranya teman-teman mendapatkan satu hal, insya Allah pasti mendapatkan satu hal yang menarik di sini. Monggo Ustaz. Sudah muncul ya? Sabar Ustaz. Siap. Monggo. Teman-teman bisa langsung ke kahoot.it, terus memasukkan PIN dari game atau kuis yang telah disiapkan. Ini yang tertera di layar. Ini 5153698. Enter. Wih, CDRPS Corel Draw Photoshop. Saya pakai nama Inkscape. Jangan deh, ketahuan. Ini soalnya mudah-mudah Ustazah. Jadi kemungkinan teman-teman bisa jadi juara satu semua nih. Allah, Masya Allah. Monggo teman-teman yang masih bisa bergabung. Insya Allah sampun cekap Ustaz. Masih mute Ustaz, ngapunten. Oke, cukup ya kita mulai ya. Ya Ustaz. Perwakilan nih, yang lain bisa mengikuti, menyimak ini. Bismillahirrahmanirrahim. 28. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Paham maksud pertanyaannya? Paham enggak maksud pertanyaannya? Ustazah paham enggak pertanyaannya? Paham Ustaz. Paham ya? Allah melebihkan derajat orang berilmu meski tidak beriman di atas orang yang beriman. Benar atau salah, Ustazah?
Salah Ustaz. Salah ya. Nah, yang dilebihkan adalah beriman dan berilmu. Begitu ya. Jadi iman itu tetap dasar. Next. Kadang main Kahoot itu bukan bingung jawabannya, bingung true false itu artinya apa gitu Ustaz. True ini benar atau salah ya? False ini dulu saya begitu soalnya pengalaman tuh. Barusan saya bingung di mana pertanyaannya Ustaz. Oh. Kalau true false itu pernyataan ya. Oke. Berdasar kaidah fikih, hukum penggunaan media atau perantara tergantung alih kualitas, tujuan pemakaian, asal perolehan, jenis. Alhamdulillahirabbil alamin. Mayoritas itu yang satu kualitas itu kepencet. Saya yakin kepencet itu. Orang keburu kepencet karena atas bawah tuh ya. Yang merah sama yang kuning. Next. True or false lagi. Pahala orang yang menunjukkan kebaikan adalah sejumlah orang yang mengikutinya. Benar atau salah ya? Cepat sekali itu jawabannya. Seru kan? Akhirnya saya yang bingung nih, Saudara. Saya salah tanda nih membuat soalnya. Saya berpikir pahala orang yang menunjukkan kebaikan sejumlah orang yang mengikutinya benar. Ya, tadi apa? Adal ala khairin kafa'ilih ya, mithlu ajri fa'ilih. Next. Alfi berjaya nih, tidak mau digeser nih Alfi ini. An-Nahl merupakan dasar landasan, konsep dan landasan mujahadah, konsep dan landasan dakwah, prinsip kreativitas, prinsip tawasud. An-Nahl 125. Alhamdulillah, mayoritas benar. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah itu berbicara tentang konsep dan prinsip landasan dakwah, gitu ya. Next. Hukum tulisan tidaklah sama dengan hukum ucapan lisan karena keduanya tersampaikan dari media yang berbeda. Alhamdulillah ya, banyak yang benar berarti ya. Hukum tulisan sama dengan al-qalamu ahadul lisanain ya. Pena, tulisan, termasuk media sosial, desain grafis dan sebagainya, hukumnya sama seperti apa yang diucap. Apa yang wajib, apa yang haram untuk diucapkan, apa yang harus dijaga untuk tidak diucapkan, maka tidak boleh juga kita menulisnya, kemudian untuk di-share gitu ya. Jadi jawaban yang benar false ya. Next. Berikut etika dakwah melalui desain grafis adalah kecuali. Ya, itu tadi kan yang 3 itu ada semua tuh di slide ya. Menggunakan warna terang ini kan hanya Ainun, Ovi, sama Husada nih. Ini enggak pembahasan saya nih ya. Next. Terakhir nih ya. Semoga Alfi husnul khotimah nih. Tetap di atas nih. Dakwah melalui desain grafis merupakan bentuk kreativitas yang diperkenankan agama dalam menyampaikan kebaikan. Benar atau salah tuh statement? Masya Allah, benar semua ya. Ini pertanyaan bonus kalau dulu zaman SMP kita ya, pertanyaan bonus gitu ya. Baik, kita lihat. Oke.
Alhamdulillah. Jadi tetap Alfi nih ya, yang mendapat hadiah umroh ya Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, cukup sampai di sini. Ustazah, di materi kita pada malam hari ini semoga jadi sebab manfaat dan motivasi teman-teman. Nanti teman-teman punya akun, share dan lain sebagainya, saya bisa kecipratan kebaikannya. Gitu ya. Ad-dalal khair kafa'ilihi. Insyaallah demikian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga sehat selalu Ustaz. Amin. Alhamdulillah teman-teman. Insya Allah sesi pertama telah kita ikuti, telah kita simak, dan insya Allah ada banyak pengetahuan, ada banyak ilmu yang siap untuk dimanfaatkan. Ustaz, ada request Ustaz mungkin terakhir apa itu doa Ustaz agar acaranya berjalan lancar dan berikutnya semoga acaranya manfaat. Amin, amin. Baik, menyempurnakan kegiatan kita pada sore hari ini. Katakan Rasulullah, doa mukhul ibadah. Doa adalah otak dari ibadah. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang tercatat kekal di sisi Allah sebagai bagian majelis yang an-naf' wal intifa', al-ifadah wal istifadah, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, tawasaw bil marhamah, dan semoga teman-teman bisa diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjadi penyebar-penyebar kebaikan, istiqomah hingga akhir hayat. Dan terakhir semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقره إلينا الفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat Ustaz Tafri. Baik, demikian teman-teman untuk sesi pertama ini. Insya Allah tadi untuk jawaban, tadi ada jawaban, salah satu jawaban yang salah, maksudnya jawaban dari kuis bahwa menggunakan warna terang. Nah, insya Allah berkaitan dengan warna terang, kita akan belajar kontras, belajar tentang beberapa prinsip-prinsip desain, beberapa komponen desain. Insya Allah besok pagi jam 9 bersama Ainun. Room akan dibuka, monggo sebelum itu. Kemudian insya Allah jam 9 atau jam 9 lebih 5 menit seperti tadi kita akan mulai kegiatannya dengan kita berdiskusi berkaitan dengan dasar-dasar teori desain. Silakan teman-teman buka link tree-nya. Di situ ada satu template tugas insya Allah. Ya, sebenarnya bukan buat besok, tapi setelah sesi besok nanti akan ada tugas. Silakan teman-teman berkreasi dengan template tersebut. Kemudian nanti kita akan diskusi atau ulas melalui grup WhatsApp sebelum masuk ke materi yang ketiga dan materi yang keempat. Insya Allah. Demikian, selamat. Terima kasih kepada teman-teman sudah sampai akhir. Terima kasih yang terutama juga pada Ustadz Afri telah berkenan memberikan materi, memberikan pencerahan bagi kami. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur Ustadz Afri dalam kebaikan sehingga kita bisa terus mendapatkan manfaat, ilmu, berkah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman juga telah bergabung sampai akhir sesi 1 ini. Insya Allah kita tunggu, kita berjumpa kembali di sesi besok kedua, ketiga, dan keempat insya Allah. Jaga kesehatan, selamat melanjutkan ibadah atau aktivitas lain. Mari kita cukupkan untuk sesi 1 ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dan kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, insya Allah nanti rekaman sesi ini akan kami kirimkan melalui grup WhatsApp, dan insya Allah juga akan tersedia di Linktree. Bisa teman-teman bagikan juga kepada teman-teman lain yang mungkin belum bergabung pada kesempatan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya mohon maaf bila ada kekurang tepatan dalam memandu acara pada sore hari ini. Demikian, akhirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun. Kalau komen